Selamat siang Ibu Lestari Murdian. Selamat siang, kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat-sehat ya semua ya. Iya, saya Enji dari Women's Obsession Ibu. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk Mbak Enji. Ya, terima kasih atas waktunya untuk perbincangan dengan tema Perempuan Tangguh 2020 ini ya. Oke, saya boleh langsung mengajukan pertanyaan? Boleh, silahkan. Oke, terkait dengan kita bicara tentang Ibu dulu ya Bu ya, boleh ceritakan Bu secara singkat aktivitas Ibu beberapa pekan terakhir ini terkait kondisi kehidupan. Iya, jadi kan memang karena kemudian COVID ya, kita semua menghadapi situasi yang sangat tidak disangka-sangka. Dan mau tidak mau banyak sekali kemudian pola kerja dan kegiatan kita yang harus menyesuaikan dengan COVID ini sendiri. Nah, di DPR maupun di MPR sendiri sejak Maret sudah diberlakukan satu protokol kerja yang sangat ketat. Tentu kita harus menyesuaikan dengan work from home, tetapi rapat-rapat, kemudian pertemuan tetap tidak boleh terganggu. Jadi secara rutin masih banyak kegiatan-kegiatan dan malah relatif sangat banyak ya kegiatan-kegiatan baik dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR, sebagai seorang legislator yang tetap harus menjalankan kewajiban. Jadi di sini reses tetap jalan, kunjungan dapur tetap jalan, meskipun ada sedikit keterbatasan tidak bisa melakukan kegiatan fisik, tetapi kan kita semua punya tim di daerah. Dan apalagi justru ini saat-saat yang sangat kritikal. Jadi sejak bulan Maret tim saya sebagai legislator di daerah itu sudah bekerja secara khusus untuk terjun dan bergerak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan COVID-19, mulai dari sosialisasi. Jadi bulan Maret itu kami sudah melakukan sosialisasi dengan menerbitkan banyak brosur dan kemudian kemudian membantu melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat langsung lah ya, mulai dari membersihkan dan melakukan desinfektan dari sarana-sarana umum, dan kemudian juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Artinya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan yang tidak berhubungan secara langsung tetapi pengelolaan dampak, kita menghadapi juga di daerah banyak sekali sudah mulai mereka kesulitan mendapat pekerjaan atau yang buruh harian lepas tidak bisa bekerja. Dan oleh karena itu di dapil saya sendiri khususnya dalam kapasitas saya sebagai legislator ya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa turun. Nah, yang dilakukan secara khusus pada waktu awal-awal adalah memastikan bahwa kehidupan mendasar mereka ya, kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Meskipun tidak sempurna, tapi paling tidak yang bisa kita lakukan tentu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa. Ya ada bantuan dari kiri kanan lah, kita mencoba menggalang, ada yang membantu sembako, ada yang membantu vitamin. Nah, kemudian kita koordinasikan. Itu juga pengadaan alat pengaman diri, termasuk juga kemudian memberdayakan UMKM dengan meminta mereka menjahit masker, karena kebutuhan masker itu kan unlimited sekarang. Nah, banyak juga kawan-kawan di sini, kawan-kawan yang memiliki toko kain, punya sisa-sisa kain, kawan-kawan yang kebetulan juga penjahit atau konveksi punya sisa-sisa kain. Nah, kita kirim ke dapil lah, mereka bikin. Nah, itu dalam konteks legislator. Kalau dalam kapasitas saya sebagai wakil ketua MPR sendiri tetap melakukan kegiatannya. Jadi hanya waktu awal saja memang karena ada pembatasan yang betul-betul pembatasan sehingga tidak memungkinkan kita bergerak secara luasa, tapi selanjutnya adjustment segera dilakukan. Jadi MPR sendiri sudah melakukan banyak kegiatan dimotori oleh Pak Ketua MPR, melakukan kegiatan-kegiatan langsung di lapangan, dan juga beberapa kali serangkaian rapat-rapat konsultasi sudah dilakukan, baik internal maupun dengan pihak-pihak eksternal, baik yang secara daring maupun yang langsung bertatap muka. Kami sendiri bulan lalu rapat konsultasi dengan Presiden, dan di MPR sendiri sudah beberapa kali rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga-lembaga negara yang lain. Artinya mulai terstruktur gitu ya Bu, proses-proses. Iya, kan nggak boleh berhenti kan? Kita tetap sekarang begini, sebelum yang namanya vaksin ketemu, sebelum kita mampu menemukan vaksin, maka ancaman itu tidak akan pernah hilang. Nah, pilihannya adalah sekarang bagaimana kemudian kita harus bisa hidup
dulu Presiden pernah menyampaikan berdamai ya dengan COVID, ya. Tapi dalam arti sebetulnya bukan berdamai seperti apa, tapi kemampuan kita untuk mengenali dan melakukan manajemen ya, kan kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi ya kita tetap harus melihat bahwa tugas dan tanggung jawab kita itu tetap harus dapat dijalankan. Nah, tinggal mencari bentuk ini sekarang ini kemampuan adaptasi kok. Seluruh manusia di muka bumi ini dihadapkan pada saya baru kemarin baca, ada yang mengirimkan saya sebuah artikel, build to last sudah tidak lagi build to last, atau bagaimana kita build untuk menjadi best and better dan menjadi the best, tapi sekarang bagaimana kita mampu melakukan adaptasi. Tidak ada pilihan lain selain adaptasi, dan ini sudah merupakan keniscayaan. Berarti semua upaya itu juga tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional. Tapi sebelum kita bicara membangkitkan perekonomian nasional, hal yang paling dasar adalah bagaimana kemudian kita mengelola diri kita sendiri, mendisiplinkan diri sendiri. Itu sebenarnya basic. Ketika kita sudah mampu mengelola diri sendiri, kita mampu mengelola dalam arti melakukan disiplin, dan disiplin terhadap diri ini sudah menjadi disiplin kolektif yang dimiliki oleh masyarakat, maka kita akan memiliki kemampuan untuk bisa menggerakkan kembali perekonomian. Saya rasa itu kok kuncinya. Kedisiplinan itu pun akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Iya, betul. Saya mengatakan banyak orang menggunakan kata new normal atau normal baru. Saya lebih memilih new norma baru. Yang kita hadapi ini sekarang bukan new normal atau kenormalan baru, tapi new norm. Ada norma-norma yang baru. Jadi norma-norma baru itulah yang kemudian akhirnya kita anggap normal. Dulu nggak normal orang kemana-mana misalnya ketemu nggak mau salaman gitu. Tapi sekarang ketika tidak bersalaman itu bukan normal baru, itu norma baru. Norma baru yang menjadi kenormalan ketika kita tidak lagi bersalaman misalnya ya, melihat demikian. Nah, kalau semuanya tertib, karena saya sendiri di lingkungan yang terdekat, kemarin ada sahabat dari kantor di media group yang kemudian harus meninggalkan kita semua dalam waktu yang cukup sebentar sekali. Kemudian di sekitar kita juga ternyata sudah banyak kawan-kawan yang kalau dulu cuma bilang, oh itu temennya si A, temennya si B gitu yang sakit atau yang kena. Ini sekarang orang yang kenal dengan kita, bahkan orang yang sehari-hari bersama kita, jadi sudah semakin dekat. Nah, karena itulah kita harus betul-betul menyadari bahwa ini bukan sekedar ancaman, tapi ini betul-betul adalah sebuah hal yang memang akhirnya nyata ada dan hidup bersama kita. Nah, tinggal bagaimana ini kita sekarang harus mengelolanya. Nah, itu tantangan kita bersama. Itu sebuah tantangan yang harus dipikirkan lagi jalan keluarnya. Betul. Bicara tentang karir ibu sekarang, ya sebagai salah seorang pimpinan wanita kemudian di sebuah lembaga yang bisa dibilang didominasi oleh kaum pria, Bu, bagaimana pendapat ibu sekarang berkarir di posisi seperti itu? Sebelum saya menjawab ya, saya sebetulnya ingin mengganggu pikiran kita semua. Beda laki sama perempuan apa sih? Biologis kan? Yang mengkotakkan perempuan bisa ini, laki bisa ini, itu kan kita juga sebenarnya. Adanya di sini. Secara fisik berbeda, iya, karena secara lahir memang Allah sudah membuat ada perempuan, ada laki-laki. Sebagaimana ada pagi, ada malam, kira-kira seperti itu. Ada bulan, ada bintang. Dan ini sebetulnya beda perempuan sama laki kalau kita bicara dari konteks itu adalah bagian dari anugerah dari Tuhan kepada kita dan kepada dunia, bahwa ada perbedaan di situ. Tapi apakah kemudian perbedaan khususnya antara laki dan perempuan harus kemudian membuat adanya sebuah perbedaan yang mengakibatkan di situ ada hal-hal di mana salah satunya berarti lebih superior dari yang lainnya? Saya kira tidak.
ketika kita bicara perempuan dan laki, kalau kita membaca ini, kita kan mau 75 tahun. Kita baca sejarah Indonesia, sudah ratusan tahun. Indonesia itu punya perempuan-perempuan hebat. Ada satu buku, Kekuasaan Perempuan Jawa. Saya ingat sekali ditulis oleh salah seorang arkeolog senior, Titi Surtinatis Titi. Di situ menjelaskan betapa dari sejak abad 7 sudah ada jejak-jejak kepemimpinan perempuan yang bukan cuma sebagai hiasan, tapi betul-betul kepemimpinan perempuan yang memiliki legitimasi, perempuan yang memiliki kemampuan, dan perempuan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin. Sejarah mencatat banyak sekali, mulai dari Ratu Sima, Ratu Kalinyama, Laksamana Malahayati, Cut Nyak-din, dan masih banyak nih, yang baik yang tercatat sebagai sudah mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional, ataupun mereka yang kemudian dianggap kuat ataupun masih hanya dianggap sebagai sebuah legenda saja, ataupun perempuan-perempuan yang tidak tercatat dalam sejarah nasional yang besar, tapi tercatat di dalam konteks lokal. Banyak loh nyai-nyai dari abad 17, bahkan dari abad 16, 17, 18, apalagi menjelang 18, 19, yang kemudian di wilayahnya masing-masing itu memimpin pondok pesantren, bukan kiainya, memimpin dan kemudian memimpin pergerakan untuk melawan penjajahan. Itu banyak sekali. Jadi sebetulnya ketika kita bicara dikotomi laki dan perempuan, itu kita yang menciptakan. Dan itu ada, baru belakangan diangkat lagi. Betul ada dari zaman dulu, penjajahan itu ada terhadap perempuan. Kita juga tahu bagaimana Raden Ajeng Kartini kemudian harus memberontak. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa sesungguhnya kita tuh semua punya kesempatan. Tinggal bagaimana kita memperjuangkan dan bagaimana kita menaruh ini semua pada konteksnya. Di Padang yang memimpin perempuan, kepala keluarga itu perempuan, paman ya, tapi artinya ada garis di situ. Nah, memang ada garis budaya di sini, ada bagaimana kita secara sosial. Memang kita ini kan semuanya masih patriarkis ya, tapi kalau saya ditanya kalimat seperti yang tadi Anda tanyakan, saya selalu menjawab bahwa itu kembali lagi kepada kita. Dan apakah bisa dilawan? Sangat bisa dilawan. Nyatanya ada kok. Jadi kalau buat saya sebagai seorang pimpinan perempuan, sebagai seorang wakil ketua perempuan, itu bukan hal yang, itu hal biasa-biasa saja. Karena sejarah sudah mencatat. Nah, pertanyaan yang mesti dilanjutkan sekarang adalah kok bisa? Nah, saya rasa ini kembali kebijakan. Saya adalah wakil ketua MPR yang duduk dan ditugaskan oleh partai saya, Partai Nasdem. Yang memang Partai Nasdem dalam kebijakannya dan garisnya memberikan kesempatan yang sama. Jadi tidak ada lagi yang namanya gender, ras, apalagi agama, suku, bangsa, itu sudah tidak ada. Jadi masing-masing memiliki tempatnya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dan penugasannya. Jadi kalau buat saya sendiri itu. Nah, di DPR sendiri sebetulnya challenge karena undang-undang sebetulnya sudah mempersyaratkan. Tapi tantangan kita adalah undang-undang yang ada itu persyaratan 30% perempuan baru berhenti pada persyaratan pencalonan. Ketika kemudian para perempuan ini berlaga, tanda kutip, untuk kemudian bertempur agar bisa terpilih, maka ya itu pasar bebas. Tapi sebetulnya ini juga satu diskursus ya yang bisa diperdebatkan. Loh, perempuan kan mau disamakan, kok kamu minta kekhususan 30% kursi, kira-kira akan dijawab begitu juga sih sebetulnya. Nah, sebenarnya kembali lagi niatnya itu seperti apa kalau dari saya. Meskipun saya masih menganut yang kalau bisa pencalonan itu tipe 30% perempuan tidak berhenti pada pencalonan. Nah, tapi untuk menjawab, kalau ada kemudian menanyakan, nah kalian kan sudah minta disamakan, jadi ketika bertanding di lapangan ya harus fair juga dong, jangan minta perempuan dikhususkan. Saya menjawab, saya setuju. Dengan demikian apa yang harus dilakukan? Maka partai-partai harus menaruh 30% itu betul-betul mereka yang siap untuk bertanding dan memang yang akan diminta untuk bertanding, bukan hanya mengisi 30%
jumlah kuota, nanti tetangga dimasukin, anak saya dimasukin, teman anak saya dimasukin, pokoknya namanya perempuan. Tapi ketika pokoknya dari 10, 3 harus perempuan, ya udah asal aja ambil. Pokoknya asal dipakai rok aja. Ya, atau pakai celana panjang atau pokoknya perempuan gitu dimasukin. Padahal tidak seperti itu mestinya. Nah, jadi akar masalahnya di sini ya. Berarti memang perempuan itu harus disiapkan agar dapat maju, dapat menempati posisi. Betul. Perjalanan karir Ibu sendiri saya simak dimulai dari organisasi, kemudian memimpin perusahaan hingga posisi saat ini. Ya. Ada tantangan-tantangan yang terberat menurut Ibu yang dapat di-share kepada kita semua? Kalau kembali lagi tadi dikaitkan dengan gender atau perempuan, saya tidak merasa mendapatkan masalah sama sekali dari sejak awal saya berkarir di dalam perusahaan ya, dalam perusahaan tempat saya berkarir. Tetapi ketika saya berkomunikasi dengan orang lain di luar perusahaan dan membawa nama perusahaan atau membawa misi perusahaan, nah ini tergantung kepada siapa dan dengan siapa gitu. Saya justru melihat tantangannya lebih besar ketika saya terjun di politik. Kalau di perusahaan relatif sudah tidak terjadi lagi kesini ya, terutama ya, tidak terjadi lagi satu penolakan lah. Saya dipimpin perempuan itu tidak terjadi, atau saya nggak mau negosiasi sama perempuan, itu rata-rata tidak terjadi ya. Sudah jauh lebih maju. Di dalam politik ketika saya terjun pertama kali, saya justru mendapatkan tantangan. Yang lain kampanye ojo milih sing wedok, jangan milih yang perempuan. Itu terjadi di tempat saya dan banyak dan banyak di tempat-tempat yang lain. Kampanye yang kemudian berselubung yang pilih perempuan itu terjadi. Jadi dari sisi dunia bisnis sendiri, saya rasa ya dunia profesional sudah jauh lebih maju daripada perpolitikan di Indonesia. Ternyata itu ya, masih banyak orang yang menganggap bahwa perempuan mungkin belum saatnya untuk dapat menempati posisi tinggi seperti itu. Tapi kalau di lingkungan Ibu sendiri, perempuan banyak nggak sih sosok-sosok perempuan nyata yang berpartisipasi untuk mengisi kemerdekaan pandangan? Banyak sekali sebetulnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali. Dari yang memiliki posisi formal, dan yang memiliki jabatan formal, sampai mereka-mereka yang sebetulnya ada dan berada di garda depan dan kemudian menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara, itu banyak sekali. Nah, kita sebetulnya ya, kalau kita bicara jabatan-jabatan, kita bicara jabatan-jabatan formal lah ya, saya rasa sekarang sudah mulai merata ya. Jabatan di tingkat desa pun juga sudah banyak diisi perempuan. Tapi sekarang ketika kita bicara posisi-posisi informal, kalau tidak ada ibu-ibu yang kemudian sehari-hari di desa menyiapkan dan mempersiapkan, di desa itu kan ada banyak kegiatan yang sifatnya komunal ya. Nah, kegiatan-kegiatan komunal di desa itu banyak sekali dimotori oleh perempuan. Dan kalau kemudian perempuannya tidak terjun, itu kegiatan-kegiatan tersebut tuh bisa tidak berjalan. Itu sering tidak disadari. Contoh misalnya bersih-bersih desa. Bersih desa iya betul, memang lelakinya yang melakukan, tapi siapa yang menyiapkan seluruh ugo rampe dan perangkat? Siapa yang kemudian menyiapkan jalannya acara itu sendiri? Yang di belakang menyiapkan segala sesuatu itu perempuan, dan itu tugasnya perempuan. Sebetulnya dalam hal yang sederhana, yang sangat sederhana. Jadi kalau saya mau melihatnya itu begini, Mbak, kita tidak boleh lagi membuat sebuah dikotomi laki dan perempuan, karena dalam bentuk apapun, dalam sebuah sistem itu sudah ada pembagian tugas. Bukan pembagian tugas karena dia perempuan dan laki, tapi
masing-masing. Nah, saya mungkin perempuan, tapi dalam subsistem saya sering mendapat bagian tugasnya laki-laki yang dianggap menjadi tugasnya laki-laki gitu. Padahal itu kan sebetulnya hanya pembagian tugas saja gitu. Tapi saya juga ada punya teman laki-laki yang juga ketika dalam satu sistem kemudian harus berbagi tugas, dia lebih piawai dan lebih mampu mengerjakan hal-hal yang dianggap ini pekerjaan perempuan gitu. Padahal dia laki-laki tulen. Nah, kenapa? Karena dia lebih memiliki daya kreativitas artistik yang tinggi, yang lebih bagus gitu ya, cita rasa seni yang lebih baik. Ya udah, lu aja deh yang urusin ini semua. Kita yang perempuan, kita nggak usah ngurusin yang itu. Barangkali pekerjaan yang lain, termasuk barangkali ngangkut barang atau melakukan. Nah, jadi sebetulnya menurut saya kita sudah 75 tahun merdeka. Sudah saatnya juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita semua untuk mulai berpikir tidak lagi membedakan laki dan perempuan, karena pemikiran itu sebetulnya juga merupakan akal dan yaitu juga titik dari kita mengajarkan untuk semua orang menerima perbedaan ya. Nanti habis mikir perempuan laki, mikir lagi agamanya sama apa enggak, sukunya sama apa enggak gitu kan, aliran politiknya sama apa enggak gitu kan. Berarti itu cenderung untuk tidak mengkotakkan sesuatu berdasarkan. Saya rasa tidak boleh ya. Berbeda-beda itu indah kok. Betul, setuju. Itu yang harus kita ajarkan kepada semua. Oke, setuju, baik. Terkait dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75, saya ingin bertanya tentang harapan Ibu dan obsesi. Menurut Ibu saat ini, apakah Ibu sudah telah mencapai tujuan sendiri untuk saya berperan untuk Indonesia dengan cara seperti ini? Kemudian saya ingin kedepannya seperti ini. Boleh di-share dulu? Ya, pasti yang pertama-tama tentu perayaan 75 tahun kemerdekaan kita kali ini adalah satu perayaan yang juga pasti menjadi catatan sejarah, karena berada dalam kondisi yang berbeda dari sebelumnya, luar biasa. Dan tentu di samping kondisi pandemi, kita juga dihadapkan pada satu situasi yang harus menjadi pemahaman kita semua bahwa kondisi ekonomi kita berada pada garis yang tidak baik. Ya. Kita tidak bisa mengingkari efek dari pandemi mengakibatkan dunia terseret kepada resesi, dan jurang resesi itu di depan mata karena kita adalah bagian dari tatanan masyarakat dunia. Nah, yang sekarang menjadi tantangan kita adalah kita sebagai sebuah bangsa dianugerahi bumi yang luar biasa. Zaman kecil saya ingat tuh ada lagu, bukan lautan hanya kolam susu katanya kan. Tanah dan jadi tanah, kail dan jala menghidupimu gitu kan. Dan itu betul-betul sungguh-sungguh. Lagu itu betul-betul menggambarkan apa yang kita miliki. Dan saya rasa di tengah situasi kita seperti sekarang, kita harus bersama-sama kembali dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melihat kepada dirinya sendiri dan kemudian melihat apa yang ada di sekelilingnya dan memanfaatkan. Mungkin dulu kita tidak berpikir bahwa rumah tanpa lahan pun tetap bisa menanam sayuran di kaleng misalnya. Nah, inilah saat sebetulnya untuk kita kembali lagi menggali kemampuan-kemampuan kita sebelum mungkin kita masuk kepada satu situasi yang kalau saya sendiri mengatakan ini survival kita, dan kita mampu melalui, saya rasa selama kita memang bisa kemudian mempererat komunikasi kita dan juga kemampuan kita untuk lebih menemukan kembali kearifan lokal. Saya rasa itu yang harus jadi konsentrasi kita sekarang. Masalah-masalah makro pasti, dan pemerintah saya rasa
juga sudah melakukan langkah-langkah dan persiapan-persiapan agar dapat mengatasi masalah ini secara konkret. Tinggal kita sebagai warga negara bagaimana bisa mendudukkan situasi dan posisi kita dalam konteks yang tepat dan juga terus ikut bertanggung jawab. Dengan bertanggung jawab menjaga negara ini sederhana kok sebetulnya, mulai dengan bertanggung jawab menjaga diri kita sendiri. Ada satu hal yang atau satu pola yang digagas oleh pemerintah Jawa Tengah, dan saya mengapresiasi Gubernur Ganjar Pranowo dan jajarannya membuat program waktu itu namanya Jogo Tonggo. Bagaimana kemudian kita mulai menjaga diri kita sendiri-sendiri, karena ketika kita sudah menjaga diri, kita menjaga tetangga, kita menjaga diri, menjaga tetangga, menjaga sesama, sebetulnya kita menjaga bangsa kok. Kalau kita mampu menjaga diri kita, maka sekitar kita juga akan terjaga. Sekitar kita terjaga, maka dalam konteks yang lebih luas negara ini juga terjaga. Dan harapan saya mudah-mudahan di usia kita yang 75 ini, dengan semua yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita, bumi yang luar biasa dan kemudian anugerah yang luar biasa, keindahan alam dan kebudayaan yang tidak dimiliki oleh mereka bangsa-bangsa yang lain, dapat kemudian kita jaga, kita pelihara, dan kita ini treasure ya. Kita patri di dalam hati kita sehingga kita kemudian mampu untuk terus melangkah dan sebagaimana yang dicita-citakan oleh oleh founding fathers kita, bisa menjadi bangsa yang besar dan terkenal. Indonesia itu sekarang jumlah penduduknya sudah nomor 5 ya di dunia ya. Tapi jangan cuma penduduknya saja yang terbesar, seyogianya kita juga sudah mampu kemudian hadir sebagai sebuah bangsa yang memberikan karya-karya besar buat dunia. Nah, itu harapan saya. Semoga terwujud. Amin.